Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sumiati dari kelas 12 BPS 3. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan yaitu materi manajemen pergudangan. Manajemen pergudangan juga mempunyai administrasi bisnis retail. Dalam bisnis retail, kegiatan administrasi diartikan sebagai kegiatan pencatatan data dan informasi dan menggunakan metode serta sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan untuk mencapai perusahaan retail meliputi yaitu keuntungan. Adapun kegiatan dalam administrasi bisnis retail meliputi pencatatan dalam penerimaan barang, penjualan barang, permintaan terhadap barang, dan persediaan barang yang diuntungkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada pengertian dari gudang dan pergudangan. Gudang adalah untuk menyimpan barang yang di gudang. Kalau pengertian dari pergudangan untuk kegiatan-kegiatan untuk menyimpan barang atau pengaturan, pembukuan, pemeliharaan. Selanjutnya ada jenis-jenis gudang barang. Gudang barang umum adalah digunakan oleh perusahaan pabrik, yaitu distributor. Yang kedua ada gudang yang bersifat dingin, yaitu pendinginan. Gudang ini dapat dikendalikan oleh temperaturnya. Selanjutnya ketiga ada gudang pajak adalah untuk menyimpan barang-barang yang sudah dipajak seperti tembakau atau minuman yang beralkohol. Yang keempat, gudang barang rumah tangga, yaitu gudang ini digunakan oleh pribadi atau properti. Yang kelima ada gudang komoditas khusus, adalah gudang ini digunakan untuk menyimpan seperti barang-barang pertanian seperti biji-bijian, biji padi, wol, dan lain-lainnya. Yang terakhir keenam yaitu gudang barang yang penting, digunakan untuk menyimpan diperuntukkan untuk menyimpan barang-barang yang penting saja. Selanjutnya ada berdasarkan ruangan pergudangan, yaitu ada gudang ruangan terbuka dibentuk tahap dengan dinding dan pagar atau dengan atap. Yang kedua, gudang setengah terbuka memiliki ruangan yang dibentuk dengan dinding atau pagar. Yang ketiga, gudang tertutup, ruangan tertutup dengan pagar, dinding, dan atap. Dan yang terakhir keempat, gudang tidak lalu lintas umum. Jadi gudang tidak lalu lintas umum itu menjadi kerusakan dan kehilangan barang yang di pergudangan. Ya, ada jenis-jenis administrasi barang, yaitu
yaitu ada stok barang, input barang, daftar keluaran barang, daftar masuknya barang, pencatatan yang mau disetorkan kepada perusahaannya. Ada berdasarkan aktivitas, yaitu ke-1, gudang perlengkapan untuk menyimpan perlengkapan untuk melancarkan produksinya. Yang kedua, ada gudang operasional, yaitu kegiatannya menyimpan bahan baku dan bagian-bagian yang nantinya akan diperlukan dalam proses produksi. Yang ketiga, gudang pemberangkatan, yaitu gudang yang disimpan barang yang telah jadi. Yang terakhir, keempat, yaitu gudang musiman, yaitu dipergunakan untuk saat pergudangan operasional dan pemberangkatan penuh. Di manajemen pergudangan itu ada administrasi gudangnya. Administrasi gudang adalah segala tindakan untuk pemesanan barang, pengeluaran barang, dan persediaan barang yang telah disediakan oleh perusahaannya. Jadwal pengiriman barang, prediksi pemesanan, daftar stock of name, dan yang terakhir, daftar pengelompokan barang. Ada juga di administrasi barang, itu ada dokumen-dokumennya. Ada buku persediaan barang, buku pengeluaran barang, dan yang terakhir ada kas pengeluaran atau pemasukan barang yang nantinya akan dicatat oleh perusahaannya. Ada berdasarkan material yang disimpan. ke-1, penyimpanan bahan baku. Penyimpanan bahan baku itu untuk penyimpanan di gudang yang siap dijadikan atau didistribusikan. Yang kedua, yaitu ada penyimpanan barang setengah jadi. Jadi penyimpanan barang setengah jadi itu untuk diproses tahap bertahap untuk distribusikannya. Yang ketiga, yaitu penyimpanan produk jadi. Gudang ini dipergunakan untuk menyimpan produk yang telah mau dibuat distribusikan. Di administrasi gudang juga ada Standard Operating Procedure atau disingkat dari SOP, adalah paduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan. Yaitu beberapa SOP dibutuhkan dalam administrasi gudang. Ada SOP penerimaan barang di gudang, SOP pengiriman barang dagang, dan SOP kebersihan dan kerapian. Kesimpulan dari materi manajemen pergudangan yang saya sampaikan, yaitu sebuah metode atau ilmu untuk melakukan pengaturan terhadap aktivitas penyimpanan atau pengeluaran barang yang terjadi dalam gudang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.